Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A042F atau A04e. Handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya seperti ini. Kita akan coba untuk bypass akun Google tanpa menggunakan komputer pada handphone ini. Syaratnya adalah handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet via WiFi. Untuk kartu SIM bisa kita lepaskan. Jadi untuk bypassnya agar mudah kita gunakan jaringan internet via WiFi saja. Kemudian kalau handphone sudah kita hubungkan ke jaringan internet via WiFi, kartu SIM sudah kita lepaskan, kita bisa kembali ke halaman awal handphone ini dan kita akan aktifkan fitur talkback pada handphone ini. Cara mengaktifkannya adalah kita tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan sampai ada notifikasi mengaktifkan talkback dari handphone ini. Dengan tampilan seperti ini, gunakan tombol volume untuk talkback, kita pilih menu gunakan saja. Kemudian kita tekan dan tahan lagi kedua tombol volume. Setelah halaman selamat datang di talkback muncul, kita bisa gambarkan letter L terbalik atau huruf L kebalik di layar handphone ini sampai muncul notifikasi di layarnya. Oke, ini dia notifikasinya sudah muncul. Kita bisa pilih di bagian saat aplikasi digunakan, kita sentuh 2 kali atau ketuk 2 kali sampai muncul notifikasi lagi, yaitu menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback. Di sini kita pilih menu gunakan perintah suara. Selanjutnya perhatikan, ini langkah yang paling penting, kita akan mengucapkan perintah suara. Jadi ada 2 perintah suara. Yang pertama adalah Google Assistant, kemudian yang kedua adalah Open YouTube. Kita bisa ketuk 2 kali di bagian menu gunakan perintah suara sampai notifikasinya ini hilang. Kemudian akan muncul suara semacam notifikasi atau nada. Baru setelah itu kita ucapkan perintah suaranya. Google Assistant, Open YouTube. Sekarang aplikasi YouTube sudah berhasil kita jalankan. Ini adalah langkah awal untuk bypass akun Google pada handphone ini. Sekarang kita matikan dulu fungsi talkback-nya dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume sampai muncul notifikasi di layarnya, atau bisa ikuti notifikasi di bagian atas layarnya dengan cara kita menekan layarnya dengan 2 jari selama 2 detik untuk menonaktifkan fitur talkback-nya. Cukup tekan layarnya dengan 2 jari selama 2 detik, maka sekarang talkback sudah nonaktif. Kemudian kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube-nya. Setelah itu kita masuk ke menu setelan, kemudian kita masuk ke menu tentang, kemudian kita masuk lagi ke bagian persyaratan layanan YouTube. Selanjutnya akan otomatis membuka Chrome dan dari Chrome ini kita akan mengakses blog Magelang Flasher. Seperti biasa kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher pada kolom address bar-nya. Untuk alamatnya yaitu www.magelangflasher.com. Ingat ya, URL-nya www atau www.magelangflasher.com seperti ini. Teman-teman bisa pause dulu videonya agar tidak salah ketik. Selanjutnya kita pilih menu masuk pada keyboardnya dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka. Lalu kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya, dan kemudian kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu bypass FRP. Jika muncul iklan, kita bisa klik X di pojok kanan atas sampai masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog Magelang Flasher. Kita akan cek versi Android-nya dulu dengan memilih Open Setting Menu. Langsung aja kita klik di bagian Open Setting Menu, maka akan langsung masuk ke pengaturan dari handphone ini. Kita akan cek melalui tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak. Ternyata handphone ini masih menggunakan versi Android 12. Bisa kita bypass akun Google-nya tanpa menggunakan komputer. Caranya, kita akan kembali ke halaman bypass FRP akun Google pada blog Magelang Flasher untuk mendownload beberapa aplikasi yang kita butuhkan untuk bypass akun Google-nya. Oke, kita kembali dulu ke halaman bypass FRP pada blog Magelang Flasher. Bisa kita scroll ke bawah ke bagian Other Bypass Tool. Di sini kita akan mendownload 4 APK atau
atau 4 aplikasi, mulai dari Remote GSM Edge, Notification Bar, Package Disable Pro, dan Disable Package XML. 4 aplikasi ini atau 4 file ini yang harus kita download untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A04e ini. Oke, yang pertama kita download Remote GSM Edge dulu. Kita pilih menunya tadi, kemudian kita dialihkan ke halaman download media file. Maka tinggal kita download, ada notifikasi file mungkin berbahaya kita abaikan, kita pilih tetap download. Untuk selain file yang kita butuhkan, kita pilih tutup saja. Jadi sesuai dengan file yang kita butuhkan. Oke, untuk yang pertama tadi Remote GSM Edge sudah berhasil kita download. Selanjutnya kita download Notification Bar. Kita klik aja langsung, otomatis akan muncul notifikasi downloadnya seperti ini. Kita pilih menu tetap download. Selanjutnya kita kembali ke blog Magelang Flasher di halaman bypass FRP. Kita download package Disable Pro-nya, kita klik aja langsung. Kemudian kita tunggu sampai ada notifikasi download, lalu kita pilih menu tetap download. Sudah ada 3 APK yang kita download. Sekarang yang terakhir ini bukan APK, hanya file saja, yaitu Disable Package XML. Kita klik aja, kemudian kita dialihkan ke halaman download media file. Langsung aja kita pilih menu download. Kita tunggu sebentar sampai ada notifikasi download di layarnya. Untuk yang bukan XML kita abaikan saja. Jadi ini dia, ada 4 file yang sudah kita download. Kita bisa pilih menu titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih menu download untuk memantau file-file yang kita download tadi apakah sudah selesai atau belum. Ternyata sudah selesai ya, 4 file ini yang kita butuhkan. Silahkan teman-teman perhatikan baik-baik. Untuk 4 file ini harus semuanya terdownload dengan benar. Oke, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke halaman bypass FRP pada blog Magelang Flasher. Di sini kita akan membuka aplikasi Galaxy Store. Caranya kita pilih Open Galaxy Store, kemudian kita dialihkan ke website samsung.com. Kita pilih terima saja untuk cookiesnya. Kemudian kita pilih menu cobalah sekarang juga, maka akan otomatis menjalankan aplikasi Galaxy Store. Pilih lanjutkan aja, kemudian kita tunggu sebentar. Biasanya ada update ketika kita menjalankan aplikasi Galaxy Store ini. Oke, betul ya. Kita pilih menu update saja dan kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Untuk ukuran update-nya atau size file update-nya adalah sekitar 58 MB. Galaxy Store ini kita jalankan karena kita membutuhkan untuk mengunduh beberapa aplikasi langsung dari Galaxy Store-nya. Jadi teman-teman membutuhkan akun untuk mengunduh aplikasi dari Galaxy Store. Silahkan bagi teman-teman yang belum punya akun Samsung, silahkan bisa daftar dulu melalui website samsung.com atau bisa menggunakan handphone Samsung lainnya. Oke, update sudah selesai. Kembali ke website samsung.com, kita bisa pilih menu cobalah sekarang juga lagi untuk menjalankan kembali aplikasi Galaxy Store. Ini dia Galaxy Store-nya sudah berhasil kita jalankan, sudah terupdate. Sekarang kita pilih menu saya terima pada notifikasi yang muncul, kemudian tutup saja untuk notifikasi di bagian bawah layarnya. Lalu kita pilih kolom pencarian dan kita ketikkan keyword yaitu OS 14 Launcher. Kita akan mendownload OS 14 Launcher ini. Oke, sudah muncul hasilnya, kita klik aja OS 14 Launcher Control Center. Langsung aja kita akan mendownload OS 14 Launcher ini dengan cara klik panah ke bawah. Kemudian akan muncul halaman login Samsung akun. Di sini silakan teman-teman loginkan Samsung akun yang sudah teman-teman miliki atau yang sudah teman-teman buat. Kemudian kita akan lanjutkan untuk mendownload aplikasinya. Mungkin untuk meloginkan Samsung akun kita akan membutuhkan verifikasi OTP ataupun akses dari perangkat lain, jadi harap sabar saja. Oke, sudah berhasil kita loginkan Samsung akunnya, kita pilih setuju dan kita tunggu sampai proses download OS 14 Launcher ini selesai. Kita tunggu sebentar, di sini masih ada proses loading mendownload
OS 14 launcher. Jadi kita akan menggunakan launcher ini untuk sementara bypass masuk ke tampilan menu. Jadi hanya sementara saja kita gunakan OS 14 launcher untuk bypass masuk ke tampilan menu untuk menginstal beberapa aplikasi bypass akun Google-nya. Oke, untuk downloadnya sudah selesai, langsung kita jalankan dengan cara kita klik segitiga di sebelah kanannya sampai masuk ke halaman selamat datang, kita pilih enter aja. Kemudian kita geser ke kiri dan pilih menu start. Kemudian sudah masuk, OS 14 launcher sudah berhasil kita jalankan. Oke, sekarang kita akan membuka lagi aplikasi Galaxy Store-nya lagi untuk mendownload aplikasi yang lainnya. Langsung bisa kita pilih shortcut Galaxy Store untuk menjalankannya. Kemudian pada kolom pencarian sekarang kita ketikkan, yaitu keywordnya adalah file shortcut. Ini dia, sudah muncul saran aplikasi di bagian bawahnya, file shortcut. Langsung aja kita pilih saran aplikasinya dan kita download file shortcutnya. Kita tunggu sampai terdownload kemudian terinstall. Kalau sudah terinstall file shortcut, kita akan download satu lagi aplikasi, namanya adalah Excel Transfer and Share All. Jadi kita akan mendownload Excel Transfer and Share All, sama dengan file manager sebetulnya. Kita butuhkan dua file manager aplikasi. Yang pertama adalah file shortcut, yang kedua adalah Excel ini. Oke, kita tunggu sampai Excel-nya terinstall. Kemudian kalau sudah terinstall, kita akan kembali membuka OS 14 launcher lagi. Caranya, pada kolom pencariannya kita ketikkan kembali OS 14 launcher. Kemudian kita bisa pilih menu segitiga di sebelah kanan ini untuk masuk lagi ke OS 14 launcher. Dan perhatikan, dua aplikasi sudah berhasil kita install dari berkas atau file shortcut dan juga file manager Excel. Kita buka dulu untuk file manager Excel, pilih setuju dan lanjutkan saat aplikasi digunakan, kemudian masuk. Dan selanjutnya di sini kita pilih di bagian terima. Kemudian di sini kita pilih izinkan aja. Untuk kamera ini bisa kita izinkan, tapi untuk 3 menu di atasnya cukup kita ketuk 3 kali untuk masing-masing menu. Jadi masing-masing menu perizinan ini kita ketuk 3 kali, walaupun tidak ada perubahan apapun, nggak masalah. Yang penting kita ketuk aja masing-masing 3 kali. Atau bisa lebih ya. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke launchernya, kembali aja. Kemudian kita masuk ke bagian file shortcut atau berkas. Selanjutnya langsung bisa kita lihat folder pada memori internal handphone ini. Langsung kita masuk ke folder download. Dan kita ganti dulu untuk tampilan filenya. Ini dia 4 file yang tadi kita download menggunakan Chrome. Yang pertama kita install adalah notification bar. Langsung kita klik aja notification bar APK. Kemudian kita pilih menu lanjutkan, kemudian kita pilih menu install. Kita tunggu. Kalau sudah terinstall, langsung kita buka saja. Jadi langsung kita buka notification bar-nya. Welcome to notification bar. Kemudian kita tunggu sebentar, kita pilih di bagian accessibility. Kemudian kita bisa masuk ke bagian aplikasi terinstall. Kemudian kita masuk ke notification bar. Kemudian kita aktifkan, kita pilih izinkan. Sekarang notification bar sudah aktif. Perhatikan, kita scroll dari bagian atas layarnya, sudah muncul notifikasi yang menandakan aplikasi notification bar sudah berhasil kita install. Untuk memunculkan notifikasinya, kita harus menggesernya dengan tepat di bagian atas layarnya. Dari pojok pinggiran atas layarnya harus tersentuh semua. Oke, sekarang yang kedua, kita bisa install APK Remote GSM Edge. Langsung kita klik APK Remote GSM Edge-nya. Kemudian kita pilih menu lanjutkan dan kita pilih menu install. Kita tunggu sampai terinstall. Tapi untuk APK Remote GSM Edge ini tidak kita jalankan. Jadi kita pilih menu selesai saja. Tidak kita jalankan. Oke, selanjutnya kita install APK Package Disable Pro. Langsung kita klik saja. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian kita pilih install. Dan kita tunggu sampai Package Disable Pro-nya terinstall. Jangan kita jalankan dulu, jangan kita buka. Kita pilih selesai saja.
Kemudian kita munculkan notifikasi dari bagian atas layar handphone ini. Kita akan masuk ke pengaturan dengan cara pilih logo pengaturan di pojok kanan atas notifikasinya. Kemudian kita masuk ke bagian privasi. Kemudian masuk lagi ke bagian manajer izin. Kemudian setelah itu di sini kita pilih file dan media. Dan setelah itu di pojok kanan atas ada menu titik 3, kita pilih tampilkan sistem lagi. Kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul banyak aplikasi. Kita bisa scroll ke bawah, kita cari aplikasi Package Disable Pro. Ini dia. Langsung saja kita pilih aplikasi Package Disable Pro-nya. Kemudian kita centang di bagian izinkan pengelolaan semua file. Kemudian kita pilih izinkan. Selanjutnya kita bisa kembali lagi, kemudian kita kembali lagi, kemudian kita kembali lagi, dan kita kembali lagi. Di sini kita akan install ulang Package Disable Pro APK-nya. Langsung aja kita klik, kemudian kita pilih lanjutkan, kemudian kita pilih update di sini, dan kita tunggu sampai Package Disable Pro-nya selesai terinstall. Namun tetap jangan kita jalankan dulu. Kita jalankan lagi notification bar dari bagian atas layar handphone ini, kemudian kita matikan koneksi internetnya atau wifi-nya. Setelah handphone tidak terhubung ke jaringan internet, baru kita buka Package Disable Pro yang tadi kita install. Tampilannya seperti ini, pilih centang di bagian I agree. Sampai di sini kita aktifkan lagi wifi-nya. Kita hubungkan lagi handphone ke jaringan internet, pastikan handphone betul-betul sudah terhubung dulu ke jaringan internet. Baru kita pilih menu enable admin dan kita tunggu sebentar, kita pilih menu aktif di pojok kanan bawah. Kemudian kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai, kita pilih setuju. Kemudian kita tunggu aja, kita diamkan di tampilan seperti ini, maka akan otomatis muncul notifikasi validasi lisensi Knock berhasil. Kemudian kita tunggu sampai all package-nya muncul di APK atau aplikasi Package Disable Pro ini. Selanjutnya kita pilih menu pencarian, kemudian pada kolom pencariannya bisa kita ketikkan setup. Kemudian di sini kita pilih di bagian penyiapan Android dulu. Kita langsung klik penyiapan Android-nya. Kemudian di bagian kolom disable kita centang sampai logo gemboknya hilang. Oke, kita ulangi, pilih penyiapan Android, centang di bagian disable dan perhatikan logo gembok di pojok kiri atas layar sudah hilang. Kemudian kita bisa kembali. Kemudian masuk ke bagian panduan penyetelan Samsung. Langsung kita klik panduan penyetelan Samsung. Jika pada metode sebelumnya langsung kita pilih clear data sudah selesai, tapi ternyata di sini clear datanya not supported. Caranya bagaimana? Kita bisa pilih menu titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih import from XML. Kemudian kita pilih menu select dan kita arahkan ke folder download. Kemudian kita pilih file disable package XML. Kemudian kita klik menu select. Kemudian kita pilih menu import. Kita tunggu sebentar. Sekarang kita pilih menu OK dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kita tunggu sebentar. Kemudian setelah proses loadingnya selesai, sampai di sini kita buka lagi notification bar dari bagian atas layarnya. Kemudian pilih logo pengaturan di pojok kanan atas. Kita akan masuk ke menu pengaturan seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian akun dan pencadangan. Kemudian masuk ke bagian kelola akun. Kemudian kita pilih tambah akun. Kemudian kita pilih Google. Kita tunggu sebentar. Di sini kita pilih lanjutkan di pojok kanan bawah. Kemudian kita tunggu sebentar sampai ada halaman login. Notifikasi ini bisa kita klik OK saja. Kemudian pada halaman ini kita meloginkan akun Google baru. Silahkan bisa gunakan akun Google apapun, akun Google siapapun. Yang penting kita tahu akun Google-nya atau emailnya dan juga tahu passwordnya. Tidak harus akun Google yang sebelumnya tersinkron di handphone ini. Oke, kemudian kita ketikkan juga kata sandinya. Kemudian kita pilih menu berikutnya. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih saya setuju dan kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kalau sudah selesai berarti akun Google sudah berhasil terlogin. Kita akan cek, kita bisa kembali ke halaman
halaman sebelumnya, perhatikan akun Google yang tadi kita loginkan sudah tersinkron ke handphone ini. Sekarang kita bisa kembali, kemudian kembali terus, kembali lagi di halaman ini, kemudian di sini kita pilih yang panduan penyetelan Samsung, kita pilih sekali ini saja. Kemudian kita tunggu sebentar sampai ada tampilan loading, silahkan tunggu. Kemudian kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Pada tahap ini kita sudah berhasil mengganti akun Google yang lupa dengan akun Google baru. Jadi otomatis akun Google sudah berhasil kita bypass pada saat kita berhasil meloginkan akun Google yang baru pada handphone ini. Selanjutnya tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Dan tentu saja pada saat proses setupnya, bagian-bagian yang tidak penting bisa teman-teman lewati saja. Di sini dapatkan aplikasi yang disarankan, kita pilih lainnya, kemudian berikutnya. Apabila ada halaman pulihkan data, kita bisa lompati saja. Kemudian Anda sudah siap, kita klik menu selesai. Maka handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu. Untuk akun Google yang tadi kita gunakan, silahkan teman-teman bisa tetap mempertahankannya, atau jika handphone ini bukan milik teman-teman, silahkan akun-akun yang tadi kita loginkan dihapus semuanya. Kebetulan untuk akun yang kita loginkan tadi ada dua, yaitu akun Samsung dan akun Google. Dan kebetulan juga handphone ini milik user, bukan milikku. Jadi akun-akun bisa aku hapus saja, biarkan nanti usernya meloginkan akun miliknya sendiri. Tapi bagi teman-teman yang handphone ini adalah milik pribadi Anda sendiri, maka silahkan untuk tetap mempertahankan akunnya dan mulai mendownload aplikasi dari Play Store. Untuk aplikasi-aplikasi bypass yang tadi kita download bisa kita hapus karena memang sudah tidak kita gunakan. Sampai sini teman-teman bisa langsung menggunakan handphone ini, atau jika ternyata ketika teman-teman restart handphone ini ternyata masih tersangkut akun Google-nya, teman-teman bisa menambahkan akun anak pada bagian family link. Jadi teman-teman bisa buka di bagian akun pada menu pengaturan, kemudian tambahkan akun Google dan tambahkan akun anak. Setelah itu teman-teman bisa melakukan hard reset handphone ini via recovery mode, dan akun tersebut menjadi akun inti di handphone ini. Jadi akun anak yang kita loginkan tadi menjadi akun inti di handphone ini untuk bisa kita verifikasikan akun Google-nya sehingga FRP bisa kita lewati. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.